Kita akan masuk ke bab 4 itu tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan membahas tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah tahu sebenarnya Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tetapi tetap sama. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Kita akan bahas. Ya, ada di sini istilah kata bingkai. Kalau dikatakan bingkai, ya dengan kamu bingkai, pernah kalian lihat bingkai? Bingkai itu yang bagaimana dia? Melindungi. Contohnya, kita buatlah foto seksel. Nah, kita bayang, tidak mungkin kita tempelkan di sebuah dinding langsung foto itu. Tetapi di bingkai ini juga ada bingkai dari papan tulis kita ini. Bagaimana pembuatannya ini terbuat dari besi, berarti untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan. Berarti kita bahas bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dikuatkan di sana? Di bingkai dia Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita akan mempelajari tujuan pembelajaran. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Ya, setelah mempelajari ini peserta didik diharapkan mampu. Kalau dikatakan dia peserta didik, itulah kalian siswa. Mampulah kalian mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita sudah mempelajari apa itu suku. Ya, ras. Kalau dikatakan ras itu adalah bentuk fisik, perbedaan fisik, agama, ya, kita bahas dan antar golongan, ya. Yang kedua, menjelaskan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Ya, yang tadi kita mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi, kita sudah bisa menjelaskan. Kalau identifikasikanlah seksel. Ya, dia rambutnya ikal. Nah, terus kalian bayangkan, ya, kita bandingkan dengan si Nova, rambutnya lurus, seksel matanya besar. Sudah diidentifikasi dia baru dijelaskan. Kita jelaskan nanti perbedaan seksel dengan si Nova. Jadi ini nanti kita jelaskan berbeda. Ini, sudah. Yang selanjutnya, jika sudah kita tahu bagaimana perbedaan itu, jangan jadi kita buat perbedaan menjadi sebuah pembatas. Bahkan kita harus di sini kita dapatkan dia menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Sudah? Nah, sudah kita tahu, baru kita pakai. Baru selanjutnya berkontribusi menjaga nilai keberagaman bangsa Indonesia. Kalau dikatakan dia berkontribusi, mengambil bagian. Kalian sebagai siswa, bagaimana tanggapan kalian jika tentang ada sebuah perbedaan agama, ya? Dan dari kalian menjadi provokator, tetapi kalian harus menjembatani persaudaraan. Orang dia berhamunan, membuat rusuh, ya? Bisa dipahami anak didik sekalian? Dan kita lanjut. Ini sudah kita tahu apa tujuan pembelajaran dari subbab ini. Sudah masuk kita ke selanjutnya. Nah, kita mengerti keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, di sini sudah ada di sini. Kalau kita lihat gambar ini, kita sudah bisa membedakan. Apa ini? Ini dari suku mana? Ya, ini adanya dari mana? Ya, sudah? Nah, kita lihat dari gambar. Ini pasti dari suku Betawi. Ini Minang. Ini perbedaan dari bentuk pakaian adatnya. Kita sudah tahu bahwasanya itu berasal dari suku yang berbeda. Nah, baru kita baca penjelasan.
Apa isi? Baca. Bisa kau baca? Supaya bisa didengar si Lestari. Si siapa ini si? Oke. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat di Indonesia antara lain terdapat pada keberagaman ras, suku, agama, dan antar golongan. Keberagaman inilah yang dicari untuk identitas sebagai bangsa Indonesia dan dikenal dunia sebagai masyarakat timur. Nah, udah. Keberagaman masyarakat di Indonesia antara lain tampak pada keberagaman ras. Contohnya keberagaman ras, perbedaan fisik. Nah, contohnya si Rio, kulitnya agak hitam, dibandingkan dengan yang di sampingnya, Sanggam. Nah, udah. Rambut si Sanggam rancu, yang di sampingnya ikan. Ya, bentuk bola mata si Sanggam bulat, yang di sini si Rio agak cipit. Nah, itulah yang membedakan berbeda ras. Ras itu adalah berbeda fisik ataupun bagian tubuh. Selanjutnya suku ini tentang budaya. Agama sudah jelas bahwasanya ini kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan antar golongan. Contohnya golongan muda, golongan tua, ya, karang taruna, itu adalah sebuah golongan. Yang keberagaman inilah yang menjadi unsur pembentuk identitas. Kalau dikatakan dia identitas misi si Gilbert, dia adalah seorang siswa SMP. Nah, ini pun identitasnya bahwasanya suku, contohnya suku Batak adalah suku yang ada di Indonesia dan dikenal dunia sebagai masyarakat majemuk. Kalau dikatakan majemuk itu adalah lebih dari majemuk yang berbeda. Sudah paham? Dan kita lanjut. Ya, kita lanjut bagian yang selanjutnya. Faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Kita lihat apa yang membentuk keberagaman. Posisi geografis. Kalau posisi kita berada di antara dua samudra dan dua benua dan terletak di garis katulistiwa. Dulu pada sebelumnya itu pada zaman kolonial Belanda, negara kita ada Nusantara berada di posisi geografis yang strategis. Di sana semua nanti jalur perdagangan, jadi bercampur masuk semua. Dan baru negara kepulauan. Kalau dikatakan negara banyak pulau, kita bukan juga. Nah, kita menerima pengaruh dari luar. Kita itu terbuka bukan tertutup. Ya. Nah, baru selanjutnya kondisi alam di Indonesia ini sangat menentu. Kita tahu bahasanya musim hujan pada mulai bulan September sampai dengan Februari, selanjutnya Maret sampai ke Agustus, Kemarau. Sudah jelas perbedaannya. Ya. Baru keadaan transportasi. Rata-rata sebenarnya masyarakat Indonesia itu dulu menggunakan transportasi laut. Sekarang sudah bisa semua laut, darat, udara. Kalau kita ingin pergi ke Jakarta naik pesawat, ya 2 jam sudah sampai. Kalau sebelumnya jalur darat dan jalur laut, mau dia sampai berminggu-minggu. Padahal contohnya yang kita bawa adalah bahan yang mudah busuk, contohnya sudah busuk dari perjalanan. Ini
komunikasi. Yang pertama yang membuat kita berkomunikasi adalah bahasa. Semenjak kita di dalam kandungan, kita sudah mengenal itu bahasa. Mulai dari gerakan itu adalah bahasa. Ada Gilbert, kau bergerak-gerak di situ, itu menandakan kau gelisah, berarti kau tidak tenang. Nah, itu adalah sebuah bahasa. Sudah bisa dipahami dari kami?